Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, Islam, sehat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah diri kita dari sisa umur kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sahabat muslim, mari kita lanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan kitab Bulughul Maram, tepatnya itu bab adab. Sekarang sudah menginjak kepada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan daripadanya. Wa anhu di sini adalah mengacu kepada hadis yang diriwayatkan sebelumnya. Di sini hadis yang diriwayatkan sebelumnya yaitu ada hadis Ali. Wa anhu, dan daripadanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasrabanna ahadukum qa'iman, janganlah kalian minum sambil berdiri. Janganlah di antara kalian minum sambil berdiri. Akhrajahu Muslim. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita supaya kita jangan minum sambil berdiri. Ya, minum apa saja, minum kopi, minum jus, minum yang lainnya. Ini tidak boleh. Nah, kalau kita melihat eksistensi ataupun keberadaan pada saat sekarang ini di kota-kota besar sudah terbiasa ada hajatan ataupun resepsi di mana yang punya hajat itu tidak menyediakan kursi, ya, namanya standing party. Jadi makan minumnya itu sambil berdiri. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama melihat apa dampak buruk, kemudian apa manfaat dari hadis tersebut. Yang pertama, ikhwati iman rahimakumullah, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang minum sambil berdiri? Ternyata sahabat, kalau kita melihat dari segi kesehatan, ini ada dampak buruknya. Saya pernah membaca di artikelnya Halodoc, ya. Di sini ada tanya jawab berkenaan dengan kesehatan, penyakit, dan tentu yang menjawabnya itu adalah ahli. Nah, di dalam makalah Halodoc ini ternyata ada dampak buruk yang akan terjadi ketika kita minum sambil berdiri. Apa itu? Kata dokter, yang pertama, dampak buruknya itu adalah akan berpengaruh kepada ginjal kita. Kenapa? Sebab ketika kita minum sambil berdiri, maka air akan langsung turun ke lambung paling bawah. Tidak diserap terlebih dahulu oleh usus ataupun anggota tubuh kita yang lain, sehingga toksin ataupun racun yang ada di dalam air tersebut tidak tersaring, yang akhirnya akan terkumpul di kandung kemih, ya. Dan tentunya ini sangat berbahaya bagi ginjal, karena ginjal tidak mampu secara keseluruhan untuk memproses
toksin ataupun racun yang ada di kandungan air tersebut. Kemudian sahabat muslim yang kedua, kata dokter tersebut, dampak buruknya itu adalah akan memicu terhadap serangan jantung. Kenapa? Sebab ketika minum sambil berdiri, maka ini akan berdampak kepada nafas kita. Mungkin saja hal ini terjadi. Kita akan gagal jantung karena mungkin pernapasan kita terhambat, ya. Kemudian akan memicu kepada gagalnya jantung. Mungkin itu terjadi. Nah, kemudian yang ketiga, sahabat, kata dokter tersebut, buruk dari ketika kita membiasakan minum sambil berdiri, maka ini akan mempengaruhi zat asam kita naik. Zat asam ataupun kadar asam. Nah, dari air yang kita minum, ya, maka ini akan mengencerkan kadar asam yang ada di dalam tubuh kita. Harusnya seperti itu. Tapi kalau kita minum sambil berdiri, maka kadar asam di dalam tubuh kita itu tidak encer, tidak larut gitu, karena langsung turun ke bawah airnya. Untuk itu, hal dokter tersebut, ahli kedokteran menyarankan bahwa jangan minum sambil berdiri, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini sebagai bukti nyata secara ilmiah sudah teruji bahwa minum sambil berdiri itu ada dampak buruknya. Nah, sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa manfaatnya ketika kita minum sambil berduduk? Nah, tentu manfaatnya itu adalah kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang saya sampaikan tadi. Akan terhindar dari gangguan ginjal, akan terhindar dari gangguan jantung, akan terhindar dari kadar asam dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua manfaatnya itu adalah tentu kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ini kewajiban kita. Kemudian yang ketiga, manfaat dari kita minum sambil duduk itu adalah kita akan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kenapa? Karena minum sambil duduk ini adalah diperintahkan oleh Rasulullah dan hukumnya sunnah. Setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, maka di sini akan ada kebaikan bagi kita. Di antaranya adalah kita akan diberi pahala dari setiap kebaikan yang kita laksanakan. Bahkan akan berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man jaa'a bil hasanati falahu bihi hasanatun bi asri amsalihha." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka itu akan ditulis satu kebaikan bi asri amsalihha, kemudian dikalikan 10. Dan Rasul pun di dalam hadis yang lain mengatakan, "Man jaa bil hasanati falahu bihi hasanatun bi asri amsalihha." Barang siapa yang melakukan suatu kebaikan, maka akan ditulis satu kebaikan bi asri amsalihha, dikalikan 10. Illa sabti mi'ati difin, sampai 700 kali lipat ganjaran. Subhanallah. Nah, itu sahabat, dampak buruk, kemudian kebaikan yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan ketika kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama mengamalkan sunnah Rasulullah ini, karena ini tentu akan bermanfaat bagi kita semua. Pertama, ketika kita tidak minum sambil berdiri, maka kita akan terhindar dari setiap penyakit, ya. Di antaranya penyakit yang tadi, akan terhindar dari ginjal, akan terhindar dari serangan jantung, akan terhindar dari nanti kadar asam yang begitu tinggi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tentu manfaatnya adalah kita akan menjadi mukmin yang baik,
mukmin yang taat karena sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, tentu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari sunnah yang kita amalkan. Sahabat muslim, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW supaya kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.